Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu lagi bersama dengan Bu Anida di tema 5 wirausaha. Kita akan belajar subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Muatan Bahasa Indonesia kelas 6. Kali ini kita akan belajar tentang mengetahui formulir pengiriman barang. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang mengisi formulir, terus belajar mengisi bagaimana daftar riwayat hidup, hari ini kita berkesempatan untuk belajar bagaimana ya cara untuk mengisi formulir pengiriman barang. Anak-anakku yang salih, kalian perlu tahu bahwa pada suatu wilayah, ini Bu Anida contohkannya adalah toko mainan ya. Bu Anida bacakan dulu. Tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahku punya banyak pelanggan? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Dari kalimat ini, kalian perlu tahu bahwa untuk sekarang ketika kita ingin membeli barang, kita bisa lewat online. Kita bisa lewat berbagai situs online untuk membeli barang. Orang untuk mengirim barang, maka dia harus mengisi formulir agar barang tersebut sampai pada tujuan. Contoh, Bu Anida ingin membeli terarium. Terarium itu semacam kayak tempat alam buatan gitu ya. Bu Anida cari di salah satu toko online. Tinggal klik masuk keranjang, Bu Anida pesan, dan terarium itu akan sampai kepada rumah Bu Anida tanpa Bu Anida mengunjungi toko terarium tersebut. Namun bagaimana ya barang itu bisa sampai ke alamat Bu Anida dengan tepat, cepat, dan sesuai? Salah satu yang harus dilakukan dan wajib dilakukan oleh penjualnya adalah mengisi formulir. Bagaimana cara mengisi formulir? Mari simak penjelasan berikut ini. Anak-anakku, ini adalah tampilan formulir pengiriman barang. Ada 3 bagian yang penting yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, tanda panah kuning, yaitu data penerima. Jadi di awal itu adalah data penerima. Data penerima berisi 6 bagian. 7 bagian. Nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi, kota atau kabupaten, kode pos, dan juga nomor telepon. Contoh namanya adalah Nur Farida. Maka nama awalnya ditulis Nur, nama akhir ditulis Farida. Sesuai dengan petunjuk ya. Alamat penerima, sertakan alamat jalan. Contoh, Jalan Mayor Kusuma. Terus desanya apa? Desa Kebayuran atau apa? RT RW ya, dan juga kecamatan. Setelah itu, di bawahnya adalah provinsi. Tulis provinsinya adalah Jawa Tengah atau provinsi yang lainnya. Jadi kalian harus tahu ya, kalian itu tinggal di provinsi mana. Jangan sampai salah menulis provinsi. Kota atau kabupaten, contohnya adalah Kota Klaten. Kode posnya 57623. Biasanya kode pos itu terdiri dari 5 digit. Jadi tidak lebih dari 5 digit ya. Jangan sampai salah juga untuk menulis kode pos. Dan juga nomor telepon penerima. Agar ketika barang itu sampai atau akan sampai, kurir bisa menghubungi nomor telepon ya, apakah orang yang memesan itu ada di rumah atau alamatnya sudah benar atau belum.
Selanjutnya adalah panah biru. Pada panah biru itu adalah data pengirim. Data pengirim juga terisi dari 7 kolom. Sama seperti tadi, namanya siapa yang mengirim, nama akhirnya siapa, nama penerimanya siapa, alamat penerimanya siapa, ya, provinsi, kota, kode pos, dan telepon alamat penerima. Jadi yang data pengirim itu hanyalah nama awal dan nama akhir. Alamat penerima ke bawahnya itu adalah untuk yang penerima. Yang selanjutnya adalah tanda panah merah. Di sini adalah keterangan atau tanda tangan. Tanda tangan itu berfungsi untuk menjadi bukti apakah ini benar atau tidak. Seperti itu ya. Sebelah kanan ada tanda tangan nama lengkap pengirim. Contoh nama pelengkap pengirimnya Bu Anida Rizky Amalia. Kunci tanda tangan di sini. Dan sebelahnya adalah tanda tangan petugas, yaitu kurirnya atau pihak dari jasa pengiriman barang. Seperti itu. Perlu kalian ketahui anak-anakku bahwa formulir pengisian barang dalam negeri ya, ini harus diisi dengan data yang benar dan lengkap. Seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Anida ulas ya di sini. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Ya, ada 7 kolom tadi, ada nama, terus ada alamat, ada provinsi, kabupaten, dan juga yang lainnya. Kira-kira mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Nah, kode pos ini adalah sebuah kode yang dibuat dengan angka-angka tertentu agar memudahkan orang untuk mengirim barang atau memudahkan kurir untuk mengirim barang. Contoh kode pos alamat sekitar Klaten 56723, contoh saja ya. Maka pengirim barang akan tahu, oh ini adalah daerah Klaten yang berada di Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi kode pos adalah kode-kode tertentu yang digunakan untuk mempermudah kurir mengirim barang. Seperti itu. Jangan salah. Kalau kalian kode posnya salah, bisa jadi barang itu tidak sampai di Klaten, tapi bisa sampai di kota lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Ada yang bisa jawab? Tentu saja, barang akan sampai dengan tidak tepat waktu. Apabila alamat penerima ditulis tidak lengkap, contoh hanya jalan dan RT RW, tidak ditulis nama kecamatannya atau nama desanya, maka barang itu bisa sampai pada penerima yang lain. Barang itu juga bisa sampai dalam waktu yang lebih lama, atau barang tersebut tidak tersampaikan karena alamat yang tidak jelas. Seperti itu ya. Jadi apabila menulis alamat, tulislah alamat yang lengkap. Karena contoh aja desa, ada desa Sukoharjo. Sukoharjo itu banyak sekali desanya. Ya, jadi RT RW juga sama ya, ada RT 3, ada RT 5. Jadi tulislah yang lengkap. Desa Jalan Sukma, Desa Sukoharjo, RT 3 RW 5, Kecamatan Bayat. Contoh seperti itu ya. Jadi yang lengkap agar memudahkan kurir mengirim barang. Selanjutnya adalah mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut. Nah, ini bertujuan untuk mengkonfirmasi, menghubungi si penerima apabila barang akan sampai atau sudah sampai, dan nomor pengirim apabila barang yang sampai itu tidak sesuai dengan pesanan atau barang tersebut rusak. Maka penerima bisa menelepon pengirim agar diganti dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir ya, tadi formulir di atas ya. Pada setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda-beda. Itu hanya contohnya saja.
Sebelum mengisi formulir, penting sekali untuk kalian membaca petunjuk pengisian formulir. Apa saja petunjuknya? Silahkan dibaca secara jelas ya, secara tertib, urut ya, agar kalian bisa mengisi formulir dengan baik. Petunjuk pengisian formulir itu memang sangat penting karena digunakan sebagai arahan mengisi ya, agar benar dan mengurangi terjadi kesalahan. Jadi sebelum mengisi formulir, apapun itu formulirnya, bacalah dulu petunjuk cara untuk mengisinya agar memudahkan kalian, begitu ya. Selanjutnya adalah kita ke tugas. Di samping Bu Anida punya formulir yang sama seperti tadi. Silahkan kalian membuka buku Yudhistira 6E tentang wirausaha pada halaman 53. Ada formulir yang sama seperti ini ya di buku Yudhistira tersebut. Silahkan kalian isi sesuai dengan bacaan yang di atasnya, bacaan tentang Anita yang akan mengirim barang ya, karena dia punya usaha all shop dan lain sebagainya. Silahkan dilengkapi, diisi dengan baik, dengan jelas, dengan tepat. Tugasnya bisa dikirimkan ke Bu Anida atau Bu Fitri. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya. Begitu saja ya. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga kalian happy, dan happy. Sampai ketemu lagi dengan Bu Anida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.